Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakang Bayu. Siang ini kita ada di lahan bawang merah, barusan saja melakukan pengucuran. Ini masih terlihat daunnya basah-basah ini. Baru saja saya melakukan pengucuran tanaman bawang merah. Namun cuacanya kok petang-petang. Ini rada gerimis ya. Agak gerimis ini tiba-tiba. Nah, di tanaman ini sekarang usianya kurang lebih 30, hampir 30. Pase piro aku lali, saya lupa. Pokoknya hampir 30 ini sudah umur segitulah kira-kira. Dan perkembangan tanaman ini lumayan banter. Terakhir setelah kita pupuk itu kan tidak segini. Ini jarak 2 hari atau 3 hari setelah pupuk ya ini. Sekarang ini, saat ini kondisinya daunnya sudah meninggi dan terlihat popornya sudah mulai membesar dan mecah, karena ini sudah memasuki fase generatif tanaman kita ini, sehingga wajar kalau kemudian popor itu sudah mulai terbentuk seperti ini. Nah, lumayan besar lah. Segini sak gedine rokok iki san, popore gedine podo gedine rokok itu. Nah, ini adalah kondisi saat ini ya, sekitar umur 30-an, bisa dikatakan 30 ya. Untuk tingginya ini kalau tidak salah ini tingginya kurang lebih sekitar hampir 40 bisa lebih. Kalau dibanding tanaman saya sebelum-sebelumnya waktu musim penghujan, ini bisa dikatakan lebih tinggi lagi, karena kita tahu cuacanya juga sudah mulai membaik, sudah kemarau, walaupun kadang juga ada hujan, tapi tidak seintens dulu waktu musim kemarau ataupun tanam saya sebelum ini. Lah, ini yang pinggir ini ya, yang pinggir khusus yang ini tanaman ini dulu itu sempat macet ini, karena ini bedengannya itu dibanding sebelahnya ini lebih pendek, lebih rendah dibanding yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini lumayan pendek. Terus kemudian di usia 15-an hari setelah tanam itu saya kasih kapur, lebih tepatnya kapur pertanian ya, kapur bangunan, kalsium bangunan. Lah, sekarang terlihat pertumbuhannya hampir sama tingginya, walaupun masih tinggi yang sebelah kiri ya, tapi ini sudah nututi, maksudnya alhamdulillah tidak macet dan pertumbuhannya oke, normal ngono maksudnya. Tapi memang ya jenenge modoti di sisi kiri ya, jadi wajar kalau lebih tinggi sini. Ini agak lambat, tapi ini hampir sama. Ini sudah sama lah, bisa dikatakan, karena ini bedengannya rendah. Jadi kalau Kakang Bayu mengalami masalah tanduran macet, pucuk kuning akhirnya terus macet, bisa jadi itu disebabkan oleh faktor kekurangan kalsium. Biasanya bedengan-bedengan yang rendah dekat dengan air itu biasanya nanti akan rawan sekali terjadinya pucuk kuning, dan akhirnya menjadi macet, dipupuk ndak modot, malah tansaya ambles godhonge. Itu penting sekali ya, namanya pH. Tingkat pH itu harus normal. Kalau normal bisa seperti ini, normal, pertumbuhannya ndak ada kegambatan. Ini sudah mulai muncul pucuk kuning ya, pucuk kuning karena tanaman sudah 1 bulan ya, dan juga mungkin imbas aplikasi insek, karena insek ini saya masukkan lumayan intens, karena ulat itu masih ada, walaupun sekarang itu bisa dikatakan sudah terkendali. Ada dari Kakang Bayu kemarin yang tanya, hari ini permasalahan utamanya adalah insek. Oke, sekarang kita akan membahas itu, perkara masalah mengatasi ulat, serangan ulat. Alhamdulillah saya untuk tanaman ini lumayan sudah terkendali ulatnya, walaupun masih ada 1-2, namun sudah terkendali. Dan
seperti apa cara yang saya lakukan? Saya hari ini tidak membawa obatnya, saya tidak melakukan penyemprotan karena memang khusus untuk melakukan pengucuran. Jadi saya jelaskan saja ya. Jadi intinya pengobatan itu saya tidak tergantung yang namanya jenis ataupun merek obat, tetapi yang saya pandang adalah bahan aktifnya. Itu satu. Yang kedua, bahan aktif itu harus kita lakukan perolehan, dan itu sangat wajib. Kita harus mengenal sedikit demi sedikit, kita harus belajar. Kalaupun tidak apal ataupun tidak tahu, bisa tanya ke toko pertanian. Saya kira penjual di toko pertanian itu sudah teredukasi kaitannya bahan aktif, sehingga bisa sampai tanyakan bagaimana cara perolehan bahan aktif yang tepat untuk mengatasi serangan jamur. Kadang ada yang sudah di rolling tapi terus kemudian masih bandel dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman saya juga mengalami hal tersebut dulu itu. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Sesuatu bahan aktif insektisida itu mengalami ndak mandi ataupun ndak ampuh, itu biasanya dikarenakan itu sudah selalu sering dipakai. Semua bahan aktif itu sebenarnya ampuh, cuma kalaupun sering dipakai, kita pakai ataupun lingkungan yang pakai, secara otomatis ulat itu akan kebal karena setiap hari di bladek itu. Semisal abamectin terus, ya mau ndak mau abamectin itu akan ndak ampuh lagi. Tetapi kuncinya kalau di rolling itu artinya kan bahan aktifnya terus ganti, sehingga dia tidak sempat untuk membuat imun ataupun membentuk kekebalan terhadap salah satu bahan aktif tersebut, sehingga kenapa harus di rolling. Kalaupun terus, bagaimana cara menandai bahwa bahan ini sudah kebal atau enggak? Yang paling mudah dan paling simpel sebenarnya adalah kita tanya ke toko pertanian ataupun kita amati, lakukan pengamatan kecil-kecilan di lingkungan sekitar, bahan aktif apa saja yang jarang dipakai sekarang, ataupun bahan aktif apa yang terbaru. Pokoknya intinya jarang dipakai, belum sering dipakai. Nah, itu yang kita pakai. Coba lihat nanti reaksinya kayak apa terhadap ulat, bisa ngatasi atau enggak. Coba Kakak Bayu praktekkan. Saya tuh sering kali melakukan itu, makanya saya itu tidak pelit untuk membagikan ilmu. Saya kasih tahu apapun itu obat saya, metodenya kayak apa, bahan aktifnya apa saja, jenisnya. Cuma kaitannya dengan bagaimana mengatasi, kalau itu bahan aktif sudah sering dipakai, saya akan ganti, tidak akan pakai itu lagi. Kalau itu sudah banyak yang pakai ya sekitar saya, lingkungan saya. Karena itu faktor itu tadi. Ketika bahan aktif itu masih jarang dipakai ataupun sudah lama tidak dipakai lagi, biasanya itu akan bisa untuk mengatasi serangan, karena hama sudah tidak mempunyai resisten atau tidak mempunyai kekebalan terhadap bahan aktif itu. Karena apa? Jarang dipakai ataupun juga belum pernah dipakai di tanaman bawang merah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk bahan aktif. Tapi yang jelas harus dirolling ya, sehebat apapun, seampuh apapun, itu tidak akan bisa 100% mengatasi, karena hama itu punya sistem kekebalan dan itu pasti. Jadi tidak ada yang namanya tanaman hama itu yang tidak bisa membentuk kekebalan, semuanya bisa. Sehebat apapun harus tetap kita rolling untuk mengantisipasi biar tidak ada yang namanya resistensi ataupun pembentukan kekebalan ulat terhadap insektisida tertentu. Itu dulu ya Kang Bayu. Ini saya akan kembali lagi karena ini masih ada aktivitas di luar sawah, sehingga saya undur diri dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.